Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita mereaction video-video TikTok. Dalam video ini ada beberapa video yang akan kita reaction. Jadi pastikan kalian menonton video-video ini sampai selesai. Mari kita langsung aja ke videonya. Video yang pertama ini saya sudah upload di video short sebelumnya ya, di video short di channel ini. Ya, mereka nyanyi lagu rohani dan itu hal yang bagus menurut saya. Kakak ini ya sepertinya dia juga orang Kristen kok, makanya dia tahu lagunya juga, dia tahu lirik. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Saat ini bisnis paling menjanjikan ya bisnis jualan agama. Apa-apa yang dilabeli oleh agama itu sekarang laris. Apapun, mau air dilabeli dengan agama, air berkah, air barokah, katanya wah pasti banyak yang beli itu. Apalagi di kalangan orang-orang desa. Notabene orang desa ini sangat kental banget terhadap agama. Sekarang mau jualan apapun, makanan, minuman dilabeli dengan istilah berkah, barokah, pasti sekarang itu sangat laris untuk dijual. Ya bagaimana tidak, wong orang-orang kita sekarang ketika mendengar kata berkah, mendengar kata barokah, itu seakan-akan pikiran kita udah terdoktrin untuk kita harus membelinya gitu. Didoktrin untuk wajib membeli barang ini gitu. Seakan-akan seperti itu. Yang jadi pertanyaan, apakah memang benar barokah? Apakah memang benar barang ini tuh berkah? Ketika kita minum air ini kita berkah. Emang harus seperti itu? Emang dengan seperti itu untuk mendapatkan keberkahan? Apakah dengan seperti apa yang dituturkan oleh abang ini, bahwa dengan apa-apapun dilabelin dengan agama, apakah itu menunjukkan bahwa agama tertentu sedang melakukan seperti apa yang disampaikan oleh abang ini? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan kalian berkomentar dengan hal ini. Mari kita lanjut pada video berikut. Bahwa Edis TV harus dipaksakan pulang ke Indonesia. Lucu aku lihat saudara kita ini ya. Entah apa yang mau dibelanya dari Edis TV. Dia bilang Edis TV mau dipulangkan untuk diadili. Mana ada dia mau diadili? Gimana sih? Dia itu lagi dilaporkan ke ICA itu ya. Karena dia di sana menggunakan visa pekerja, tetapi dia mengumpulkan donasi untuk kekayaan pribadi dengan alasan membuat rumah apologet. Itunya mau dilaporkan, mana ada dia mau dibilang dihakimi. Aduh, terlalu hebat itu kawannya. Kalian besar-besarkan, kalian ditipu oleh Edis TV. Apa yang enggak dia bilang? Biar dia dapat suaka, diperalatlah kalian yang on. Kasihan kalian, cerdaslah dia. Dia itu bukan Kristen ya. Karena dia tidak percaya Yesus Tuhan, dan Yesus punya Tuhan kata dia kan. Dan salib itu karya iblis. Kalau saya nggak mau dibilang Kristen dia, nggak mau dibilang saya seiman dengan dia, najis terlalah. Kok keselamatan saya itu rencana iblis? Yang benar aja kok dia belajar banyak. Terima kasih. Cobalah kalian menyimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Rudi ini, atau nama akunnya itu Sang Debater. Saya mengakui bahwa Edis TV itu pasti memiliki kesalahan dalam menafsirkan. Tapi pertanyaan saya begini, apakah itu dapat menjadi dasar bagi Pak Rudi ini untuk membenci Edis TV? Apakah itu sudah layak menjadi dasar untuk mengatakan bahwa Edis TV itu sesat dan tidak layak untuk diikuti? Apakah itu menjadi dasar bahwa Edis TV betul-betul harus disingkirkan dan dia enggak layak lagi untuk menjadi seorang yang berapologet lah istilahnya? Atau seperti yang dilakukan Pak Rudi ini, kan dia bilang kan dia Edis itu bukan orang Kristen. Karena apa? Karena beberapa hal yang dia tidak setuju dengan Edis TV. Tapi pertanyaannya, jangan-jangan juga Pak Rudi ini bukan orang Kristen. Kenapa saya berani berkata demikian? Ya karena Pak Rudi juga merencanakan kejahatan kepada orang lain. Merencanakan kejahatan kepada Edis TV, membongkar data-datanya, melakukan tindakan-tindakan yang lain seperti membongkar bagaimana cara untuk mengadukan Edis TV. Apakah itu juga menunjukkan bahwa dia orang Kristen? Ya sebaliknya kan enggak. Kalau memang dia betul
orang Kristen yang sungguh-sungguh, apalagi kalau dia hamba Tuhan, ya udah dia melewati jalur yang benar kepada Edi Steve. Dia menegur, menasihati. Kalau nggak bisa didengar ya udah abaikan aja. Kenapa harus berkoar-koar? Itu kan. Kita lanjut pada video berikut. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Halo teman-teman semua. Pada video ini saya mau memberikan tanggapan terhadap klaim yang menyatakan bahwa Musa datang untuk mengajarkan ajaran agama Islam dan bukan datang untuk mengajarkan ajaran agama Yahudi. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa Musa hidup pada abad yang ke-14 sampai yang ke-13 sebelum Masehi. Dan untuk Islam sendiri pertama kali muncul pada abad yang ke-7 Masehi. Dan dengan jarak yang hampir 2000 tahun ini, bagaimanakah mungkin Musa mengajarkan ajaran agama Islam? Dan bagaimanakah mungkin juga Musa sendiri beragama Islam? Padahal jarak ini hampir sama dengan jarak hari ini dengan jarak pertama kali Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dan jika memang Musa mengajarkan ajaran yang sama dengan Islam ajarkan, mengapakah Islam tidak menerima dan tidak menggunakan kitab Pentateuch, yaitu 5 kitab pertama dalam perjanjian lama yang Musa sendiri tulis? Dan mengapakah juga Islam tidak menggunakan hukum Taurat yang Musa sendiri terima dari Gunung Sinai? Selain itu, apakah ada bukti-bukti literatur lain yang menyatakan bahwa Musa beragama Islam sebelum kedatangan Muhammad pada abad yang ke-7 Masehi? Untuk itu, klaim yang benar adalah klaim yang didukung oleh literatur-literatur dan fakta sejarah yang kuat. Dan sayangnya, klaim yang menyatakan bahwa Musa mengajarkan ajaran agama Islam tidak didukung oleh literatur dan fakta sejarah yang kuat, dan justru bertentangan dengan sejarah itu sendiri. Apa yang disampaikan sama Koko ini tadi, ya betul ya. Gak ada dalilnya, gak ada dasarnya. Dan yang benar itu ya apa yang terbukti secara sejarah, literatur. Dan dalam kekristenan udah pasti itu yang lebih tepat menurut saya. Kita lanjut pada video berikut. Silakan yang muslimah. Halo, mualaf itu. Mualaf. Oh, mualaf. Silakan nyalakan kamera, yuk. Salam kenal itu. Salam kenal Enggak, saya juga cuma itu. Salam kenal itu saya. Salam kenal. Sebentar. Itu ini mualaf baru apa? Baru pernah aku Bapak, makanya aku bilang, Bapak, Cantik doain aku. kok mualaf. Aduh. Mualafnya sudah Saya berapa mau minta. lama? 2012. 2012 Tapi berarti udah berat sudah itu, mau itu. 15 tahun ya. Iya, doain ya itu supaya aku bisa masuk agama Kristen lagi. Mau balik lagi. Bagaimana? Sudah lelah, capek jadi orang Islam? Kayaknya nggak ada benernya Gak ada ajarannya. saya benar. lihat. Jadi begini ya, Itoku ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang seperti Anda ini. Jadi yang inbox saya, yang dia sempat masuk Islam, kemudian balik lagi ke Kristen setelah nonton channel saya, itu jumlahnya panjang seperti kereta api. Gitu. Gimana ceritanya kok bisa mualaf dulu? Pasti gara-gara menikah kan? Gara-gara nikah cinta lah itu. Iya, betul. Terus, ya begitulah minta ya, doanya itu intinya memang sesuatu itu proses ya. Saya nggak menyalahkan orang mualaf begini. Namanya pikiran tuh kadang-kadang kan berubah gitu. Kadang nambah isi kepala, nambah juga perubahan begitu. Soalnya kan saya selalu dimimpiin ayat-ayat Kristen gitu terus. Jadi saya mau balik lagi gitu. Ya begitulah ya, intinya perdalami lagi, baca, dalami ya kan. Seperti itu. Doanya itu supaya aku bisa narik anak saya itu. Amin. Itu tugas gereja terdekat lah. Ya ini Bang Edis ya. Bang Edis kembali lagi. Ya begini-begini Bang Edis banyak yang gak suka, tapi banyak juga jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus melalui live-nya dia. Banyak orang yang mungkin sebelumnya ragu-ragu, tapi akhirnya berani mengambil keputusan ketika live bareng Bang Edis TV. Mari kita lanjut pada video berikutnya.
Ya, harus digarisbawahi bahwa memang orang-orang Eropa mendapatkan banyak sekali tambahan kaum muslimin, tetapi itu bukan dari mualaf, itu dari imigran. Katakanlah misalkan di Belanda, di Amsterdamnya itu ada sampai 10-15% kaum muslimin, ada iya memang, tapi itu dari imigran gitu ya. Kemudian di Prancis itu ada sekitar 10% kaum muslimin, yaitu imigran kebanyakannya, bukan gelombang mualaf besar-besaran berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam dan sebagainya. Ya ada yang seperti itu, tetapi tidak signifikan gitu. Nah, jadi justru kita harus berpikir hal yang sebaliknya. Kenapa banyak kaum muslimin yang imigran, yang imigrasi ke negara-negara Eropa? Kan coba Baraya, perspektifnya tolong dibenarkan gitu ya, tolong dibenerin, jangan menggunakan tendensi apapun, biar kita bisa mengetahui masalahnya dan kedepannya semoga kita bisa menemukan solusinya. Bahwa Islamophobia di Barat, di Amerika Serikat terjadi itu bukan gara-gara kosong gak ada apa-apa tiba-tiba mereka melakukan sesuatu, ada latar belakangnya. Coba kita runut dari hal yang sangat sederhana. Kenapa banyak kaum muslimin yang melakukan migrasi ke Eropa dan kemudian menetap di sana, di Amerika Serikat dan sebagainya? Kenapa coba? Karena negara-negara Timur Tengah, negara Islam umumnya adalah negara yang penuh dengan konflik, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan ketidakbenaran dalam pemerintahan. Kan begitu. Kita mulai dari yang paling mencolok, yaitu perang. Timur Tengah itu kaya akan peperangan. Iran versus Irak pernah terjadi, Irak versus Kuwait pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Iran pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Qatar pernah terjadi, Mesir berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, Libya berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, kemudian Israel Palestina kita tidak bisa lupakan, kemudian di Yaman kemarin ada bentrokan, Hizbullah ngelawan Lebanon itu pernah terjadi. Jadi ada banyak kekerasan, ada banyak perang di negara-negara yang mayoritas muslim, dan orang-orang yang ada di sana wajar kalau mereka misalkan melarikan diri ke negara-negara Eropa yang subur, yang makmur, yang perekonomiannya bagus, yang pejabat-pejabatnya jujur. Kita harus akui itu. Mereka pindah ke sebuah negara yang besar, yang maju, yang sudah tidak lagi memiliki masalah dengan penduduknya sendiri. Kan begitu. Itu sekali lagi ya, ini pasti akan sangat menyakitkan. Mungkin saya akan dibully habis-habisan, tapi ini faktanya. Baraya harus mulai menganalisisnya dari situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Imigran-imigran yang berasal dari negara berkembang yang rawan konflik itu, ketika mereka datang ke sebuah negara yang mapan, mereka belum akan mampu menyesuaikan diri dengan budaya, dengan tradisi, dengan kebiasaannya. Akhirnya apa? Cek datanya Baraya secara jujur. Muslim-muslim imigran yang datang ke Eropa itu menambah angka kriminalitas 2 kali lipat lebih banyak sejak imigran-imigran itu diterima. Kenapa seperti itu? Tidak hanya melulu gara-gara agamanya, tapi juga ada banyak sekali variabel. Bahwa mereka latarnya adalah latar negara-negara konflik, bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin, bahwa mereka tidak terdidik, bahwa mereka misalkan tidak sesuai dengan tradisi orang-orang barat dan sebagainya. Ada banyak sekali alasan, tetapi yang jelas bahwa faktanya, ini fakta kerasnya, bahwa kriminalitas meningkat, kekerasan meningkat di negara-negara Eropa gara-gara banyak imigran dari kaum muslimin. Kan gitu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan Islamofobia meningkat di Eropa. Kan begitu rumusannya. Nah, kenapa kita harus mengambil perspektif dari sini? Ya, agar kita bisa introspeksi dan bisa memperbaiki diri, daripada kita berpikir bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini yang menimpa kaum muslimin pasti yang salahnya adalah pihak lain gitu. Kan kebiasaan kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita, maka kita itu cari-cari kambing hitam. Setiap ada kekalahan dan kelemahan kita salahkan, itu Amerika Serikat, itu media-media barat, itu dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak mau introspeksi dan tidak mau menemukan masalahnya, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusinya apa. Ya masalahnya aja kita ingkari gitu kan. Misalkan ginilah Baraya, dalam doktrin Islam itu kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan sama kaum yang lain. Satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Itu janji di dalam Quran, itu janji Tuhan itu seperti itu. Makanya kalau misalkan sekarang kaum muslimin itu ada Islamofobia, dilecehkan di mana-mana, dihancurkan, kemudian memang kalah, nah itu bukan kalah sama orang asing, tapi gara-gara mereka sendiri tidak mau introspeksi. Itu akui saja dari situ, agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, si ustadz yang tadi itu yang mengatakan bahwa kaum orang-orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam, sehingga tahun sekian insya Allah akan islamisasi berhasil dan sebagainya, itu kenapa banyak yang melakukan seperti itu? Karena kenapa mereka berani memanipulasi data gitu.
Ya sebenarnya bukan memanipulasi data, sebenarnya mereka berusaha untuk menenangkan jiwa mereka. Mereka itu nggak mau berjihad. Kan kalau misalkan ya, kaum muslimin sekarang itu lemah, kaum muslimin itu sekarang menjadi masalah di sana. Nah itu kan ladang kita untuk berjihad, untuk memperbaiki diri, memperbaiki kawan-kawan kita. Gimana mereka nggak bilang begitu Pak Guru Gembul? Karena kan ya mereka nggak setuju kalau orang Kristen itu juga banyak yang murtad gitu loh di Kristen, maksudnya masuk dari agama lain masuk ke Kristen. Makanya mereka berusaha juga untuk menyamakan itu, bahwa orang Kristen banyak juga yang mualaf, padahal itu imigran. Walaupun dibongkar pun faktanya, tapi tetap susah untuk diterima. Oke, mari kita menonton atau mereaction juga ada beberapa nanti ya tanggapan terkait Gus. Ada istilahnya Gus, nama lengkapnya nanti kalian nonton, di mana dia ini seorang pendakwah tapi justru sikapnya itu menjadi sorotan netizen. Mari kita tonton video berikut ini. Sampai sekarang itu saya masih bertanya-tanya terkait orang-orang seperti si Elham ini. Dia itu mendapatkan gelar Gus itu berdasarkan keilmuan kah? Berdasarkan kepantasan dan kelayakan dari segi kepribadian kah? Atau hanya karena faktor nasab saja? Kalau seandainya gelar Gus itu bisa didapatkan hanya karena faktor nasab saja, tanpa kelayakan dari segi kepribadian, tanpa kelayakan dari segi keilmuan, berarti apa yang dilakukan sama si Elham, ngekokop-kokop bocil, itu adalah sesuatu hal yang lumrah begitu. Dan pertanyaan saya untuk orang tua daripada anak kecil yang dikokop-kokop sama si Elham, what's on your mind? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya, sampai anak Anda dibiarkan seperti itu. Yang sama-sama kita tahu, ya, Elham itu perokok berat. Ya, di mulut itu bekas-bekas nikotin semuanya. Terus kemudian anakmu dikokop sama dia. Kalau seandainya anakmu itu dibiarkan dikokop sama si Elham, saya khawatir nanti anakmu itu kena infeksi saluran pernapasan, bukan mendapatkan keberkahan. Belakangan ini nama Gus Elham Yahya lagi ramai dibahas di media sosial. Tapi bukan karena ceramahnya, melainkan karena aksi nyelenehnya di panggung dakwah. Laki-laki itu kalau ketemu perempuan, pasti yang dipandang tiga. Iki, wajah, karung isor. Dari cium putri mungil sampai masukin pipi balita ke mulutnya. Kedengeran aneh? Publik juga mikir begitu. Gus Elham ini penceramah muda asal Kediri. Umurnya baru 24 tahun. Anak kiai cucu pendiri pesantren di Kaliboto. Setelah aksinya viral, dia sempat klarifikasi. Gus Elham Yahya melakukan pelecehan opo ki batin. Sekali lagi, arep ngino koyok nopo tentang kita. Wis to. Insyaallah panggah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Katanya semua tuduhan itu fitnah dan dia yakin dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tapi netizen tetap nggak bisa terima. Udah makin absurd aja, dakwah kok jadi konten hiburan, kata salah satu komentar. Apalagi konteksnya sensitif pada balita dan kegiatan keagamaan, dua hal yang seharusnya dijaga dengan hati-hati. Dari kasus ini kita bisa belajar kalau nggak semua yang viral itu layak ditiru. Gimana menurut kalian? Masih bisa dimaklumin? Atau udah saatnya dikasih batasan? 1, 2, 3. Oke, gosip, Mbak. Gak usah pakai salaman loh, Mbak. Menjunjung tinggi adab nggak dilakukan oleh orang ini, melainkan menjadi sorotan karena interaksi tanpa batas dengan lawan jenis. Ya, sebuah hal dasar yang padahal gampang dipahami, dilarang keras bersentuhan dengan lawan jenis. Di depan kamera pengikutnya sampai salaman dan menciumi tangannya. Padahal jelas nggak boleh bersentuhan dengan non-mahram, yang dimana itu adalah sebuah ajaran dasar agama kan, dan wajib dipegang teguh. Ya teman-teman, gelar Gus adalah amanah moral, bukan izin untuk melanggar. Tindakan ini bukan sekedar gimmick semata ya, tapi ya menciptakan pembenaran semu dan merusak wibawa ilmu. Jika panutan gagal memberi contoh kebaikan, lalu apa dampak sebutan Gus dalam nilai moralnya? Boleh sih? Tidak. Kamu kok nolak? Tidak semua loh. Teman-teman, ketika sebuah panggung dakwah berubah jadi panggung drama, etika dan agama jadi korban. Coba kita bedah kenapa kasus Gus Elham Yahya ini bikin gaduh. Baru-baru ini jagat maya heboh karena video Gus Elham Yahya cium anak perempuan saat dakwah. Tindakannya jelas,
Terlepas dari niatnya, nilai banyak netizen itu nggak etis dan melanggar batas sopan santun, apalagi dari seorang figur publik agama. Tapi ya faktanya ini bukan pertama kali dia bertingkah kayak gitu. Sebelumnya Gus Elham juga sempat viral karena ceramah kontroversialnya soal merokok. Isapan ini ke Allah. Ngetokne beluk. Ngono. Berarti dadine Allah. Tidak. Kamu kok nolak? Tidak semua loh, udah. Ya sangunin dhisik. Iso jaluk sangus. Ini miris teman-teman, sebuah ironi. Ya secara substansi ini adalah upaya melegitimasi perbuatan mubah atau bahkan yang dilarang karena isu kesehatan dengan dalih spiritualnya. Tapi kritik tajam datang teman-teman. Netizen benar-benar khawatir. Kalau begini terus ya, semua perbuatan mubah bahkan makruh dan haram bisa dijustifikasi dengan zikir. Contoh agama Islam mengajarkan kita menjaga kebersihan alias siwak. Ini malah seolah membolehkan mulut yang kotor karena rokok dijadikan sarana menyebut nama Tuhan. Sudut pandang lain mungkin bilang, ya namanya juga kreativitas dakwah, biar anak muda tertarik gitu loh. Tapi, apakah kreativitas boleh menabrak etika dan kaidah agama? Tentu tidak, Pak. Dakwah itu bukan mencari gimmick atau viral teman-teman, tapi menyampaikan kebenaran dengan hikmah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah dia ini layak menjadi seorang pendakwah dengan caranya, dengan tuturnya, dengan tingkahnya yang kadang melewati batas? Saya yakin dan percaya bahwa bukan hanya sebagai saya orang Kristen aja ya, tapi pasti dari teman-teman yang beragama Islam pun tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Dan tadi kan ada satu abang dia mengatakan, dari mana sih sebenarnya, kenapa dia sampai disebut Gus? Namanya sumbernya apa? Penyebabnya apa? Dari mana dia? Siapa dia? Gitu. Dan kelakuannya ya agak menyelonong gitulah, agak aneh, agak beda gitu. Dan udah disoroti tadi kan beberapa video-video cuplikan ketika dia mendakwa, apalagi kepada anak-anak kecil itu. Dan itu harusnya kan hal yang nggak boleh, hal yang sangat-sangat tidak boleh, apalagi dia sebagai pendakwa. Atau kalau di orang Kristen ya seperti pendeta yang berkhutbah lah. Kalau dia khutbah KKR tapi sikapnya seperti itu, bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian nggak setuju silahkan beri tanggapan di bawah. Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini, mungkin agak terlalu banyak ya, semoga kalian suka. Dan video-video yang sudah kita reaction ya tetap kalian memberikan tanggapan yang positif, dan berikan juga apa yang menjadi tanggapan kalian. Bisa kalian komen, dan untuk kemajuan channel ini bisa kalian juga memberikan usul atau tanggapan kalian untuk kebaikan channel kita ke depan. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.